of Modern Physics course, which consists of Atika Wulia Hayani and I, Sufyan Nabila Rahman, and my partner Yesi Andri Safitri will present the result of discussion on Galileo's transformation and failure of the Ether hypothesis. Okay, I will try to explain the first material about Galileo's transformation. Oke, sebelum kita memahami apa itu transformasi Galileo, akan lebih baik kita memahami terlebih dahulu apa itu transformasi. Transformasi yaitu hubungan dua buah sistem yang relatif bergerak dengan kecepatan tetap terhadap satu dengan yang lainnya. Sedangkan transformasi Galileo itu sendiri adalah transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan yang lain yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Nah, ada beberapa istilah yang harus kita pahami dalam mengikuti pembelajaran transformasi Galileo ini, yaitu diantaranya terdapat kejadian, pengamat, dan kerangka acuan. Nah, apa itu kejadian? Kejadian yaitu merupakan suatu peristiwa fisika yang terjadi dalam suatu ruang tertentu. Sedangkan pengamat yaitu orang yang mengamati suatu kejadian. Nah, di dalam pengamat ini tidak hanya saja orang yang dapat menjadi pengamat, namun alat ukur juga dapat menjadi sebuah pengamat dari suatu kejadian. Sedangkan kerangka acuan merupakan suatu sistem koordinat yang digunakan pengamat dalam mengamati suatu kejadian, misalnya seperti koordinat X, Y, dan Z. Selanjutnya, pada transformasi Galileo mengatakan bahwa kecepatan itu relatif terhadap setiap kerangka acuan inersial. Nah, berdasarkan teori relativitas khusus, transformasi Galileo hanya berlaku untuk kecepatan yang relatif rendah, jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Sedangkan untuk kecepatan yang tinggi maka akan diperlukan transformasi Lorentz. Nah, pada gambar ini menggambarkan titik koordinat transformasi Galileo. Misalkan saja kita ibaratkan titik koordinat S atau kerangka acuan S yang berwarna biru merupakan stasiun, dan S aksen yang berwarna merah kerangka acuan kereta. Nah, jika kita perhatikan mula-mulanya S dan X aksen ini saling berimpit. Pada keadaan ini kereta masih berada pada satu titik yang sama. Kemudian kerangka acuan S aksen atau kereta bergerak pada garis lurus di sumbu X ke arah X positif. Maksudnya di sini yaitu ketika S aksen ini atau kereta ini bergerak menjauhi stasiun atau meninggalkan stasiun dalam selang waktu beberapa detik atau T sekon yang menempuh jarak sejauh D. Dapat kita lihat di gambar jarak yang ditempuh sejauh D. Nah, apabila seseorang penumpang atau kita lambangkan dengan P di dalam kereta bergerak konstan dengan kecepatan UX terhadap S dan UX aksen terhadap S aksen yang searah dengan V. Nah, jika kita tinjau berdasarkan kerangka acuan S, maka penumpang tersebut sudah menempuh jarak sebesar X. Namun, sedangkan kita tinjau dari S aksen, maka penumpang sudah menempuh jarak sebesar X aksen. Pada saat T sekon, P atau penumpang memiliki koordinat ruang X, Y, Z dan koordinat waktu T terhadap S, serta memiliki koordinat ruang X aksen, Y aksen, dan Z aksen, dan koordinat waktu T aksen terhadap S aksen. Nah, dengan begitu dari
dari gambar titik koordinat transformasi Galileo tersebut yang telah dibahas tadi, dengan begitu kita dapat memenuhi hubungan transformasi Galileo di mana x aksen sama dengan x dikurang vt, y aksen sama dengan y, z aksen sama dengan z, dan t aksen sama dengan t. Sedangkan transformasi balik Galileo yaitu x sama dengan x aksen ditambah vt, y sama dengan y aksen, z sama dengan z aksen, dan t sama dengan t aksen. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Yesi Andri Safitri. Okay, I will explain about the derivation of Galileo transformation formula. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Sofia tadi, transformasi balik Galileo ini yaitu x aksen sama dengan x kurang vt, atau y aksen sama dengan y, z aksen sama dengan z, dan t aksen sama dengan t. Maka transformasi untuk kecepatan dan percepatan akan dilakukan penurunan secara bertahap. Yang pertama, kita akan melakukan penurunan kepada kecepatan atau velocity, dari position ke velocity, di mana u x aksen sama dengan ux dikurang v, atau uy aksen sama dengan uy, atau uz aksen sama dengan uz. Nah, apabila diturunkan lagi yaitu kepada percepatan, di mana rumusnya ax aksen sama dengan ax, ay aksen sama dengan ay, dan az aksen sama dengan az. To better understand about the material transformation Galileo, let's discuss an example, the following problem. Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 80 km per jam, meninggalkan stasiun. Di dalam kereta, Eren berlari dengan kelajuan 5 km per jam. Tentukan kelajuan lari Eren terhadap Mikasa yang diam di stasiun. Jika arah larinya yang A searah gerak benda, yang B berlawanan dengan arah gerak benda. Dari pernyataan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa kelajuan kereta atau velocity of the train is 80 km per jam. Kelajuan lari Eren di dalam kereta atau UX aksen yaitu 5 km per jam. Maka yang ditanya tadi, kelajuan lari Eren terhadap Mikasa atau UX dengan kelajuan UX aksen. Yang pertama, mari kita jawab searah dengan kereta, searah dengan gerak kereta, di mana UX aksennya 5 km per jam. Maka rumus yang kita gunakan yaitu UX aksen sama dengan UX dikurang V atau velocity kecepatan. Nah, di mana UX sama dengan UX aksen ditambah V, kita pindah ruaskan. Nah, UX aksen sama dengan 5 ditambah F yaitu 80, yaitu 80 ditambah 5 yaitu 85 km per jam, yaitu searah gerak kereta dengan kecepatan 85 km per jam. Nah, jika geraknya berlawanan dengan arah gerak benda di persamaan UX aksen sama dengan 5 km min 5 km per jam, maka didapatkan UX aksen sama dengan UX dikurang V, UX sama dengan UX aksen ditambah V, maka UX aksennya sama dengan min 5 ditambah V-nya 80, jadi min 5 ditambah 80 yaitu 75 km per jam jika arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Okay, the next discussion is either hypothesis failure. In the first part, we will discuss about experiment background. Nah, apa sih yang melatar belakangi Michelson dan juga Morley ini untuk melakukan suatu percobaan tentang ether ini? Nah, percobaan Michelson dan juga Morley diawali pada tahun 1887, di mana Albert Michelson dan juga Edward Morley melakukan satu percobaan untuk mengukur kecepatan bumi dengan ether.
yaitu suatu medium hipotetik yang dahulu diyakini diperlukan untuk membantu perambatan radiasi elektromagnetik. Nah, dengan menggunakan interferometer Michelson, mereka berharap dapat mengamati suatu pergeseran pada pita interferensi yang terbentuk saat alat diputar sebesar 90 derajat. Nah, untuk menunjukkan bahwa laju cahaya yang diukur pada arah rotasi bumi atau arah lintasan orbit berbeda dengan laju pada arah 90 derajat terhadap arah rotasi. Nah, Michelson dan juga Morley adalah seorang perintis yang menggunakan contoh sederhana untuk mencoba mengukur kecepatan aliran ether, bila memang ether itu ada. Nah, pada tahun 1887, Albert Michelson dan juga Edward Morley mencoba mengukur kecepatan aliran ether dengan menggunakan interferometer optis yang sangat peka dan juga dikenal dengan interferometer Michelson. Next, Michelson interferometer. Nah, apa itu alat interferometer Michelson? Nah, alat ini merupakan seperangkat peralatan yang memanfaatkan gejala interferensi cahaya. Interferensi cahaya sendiri merupakan perpaduan antara dua gelombang cahaya. Nah, interferensi cahaya ini akan menghasilkan pola gelap dan juga pola terang. Jika kedua gelombang tersebut memiliki fase yang sama, maka akan terjadi interferensi konstruktif atau hubungan yang saling menguatkan. Nah, sehingga nantinya akan terbentuk pola terang. Sedangkan jika kedua gelombang tidak mempunyai fase yang sama, maka terjadi interferensi destruktif atau hubungan yang saling melemahkan. Nah, sehingga terbentuklah pola gelap. Next, trial process atau bagaimana sih cara proses percobaan yang dilakukan Albert Michelson dan juga Edward Morley. Nah, ilmuwan fisikawan yaitu Albert Michelson dan juga Edward Morley menyatakan bahwa sebenarnya cahaya itu bergerak dengan bantuan medium ether. Medium ether itu adalah sebuah senyawa yang mengisi alam semesta ini. Senyawa ether tidak memiliki bau, tidak berbentuk, dan juga tidak memiliki massa. Nah, untuk membuktikan hipotesis tersebut, mereka menciptakan percobaan ether dengan cara menembakkan cahaya dari sumber cahaya bisa berupa laser, senter, dan juga lampu. Kemudian cahaya tersebut akan dipantulkan hingga mengenai 3 buah cermin yang berbeda. Nah, tetapi di dalam percobaan ini ditemukan bahwa waktu yang diperlukan untuk sampai ke medium adalah sama. Maka melalui percobaan ini diketahui bahwa sebenarnya ether itu tidak ada. Oke, selanjutnya adalah bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan, yang mana kesimpulan yang didapat dari percobaan Albert Michelson dan juga Edward Morley adalah yang pertama, hipotesa tentang ether itu tidak benar, yang mana ether itu tidak ada dan juga cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu kecepatan cahaya adalah sama untuk ke segala arah, tidak bergantung pada kerangka acuan universal dan juga bernilai setara dengan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon.